Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Najiah, dengan NIM 0501201121. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Dalam video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Endang Sri Budi Herawati SE MPD. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen itu sendiri menurut Haji Malayu SP Hasibuan tahun 2004, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kelas itu sendiri adalah sebuah ruangan sempit yang dimana di dalamnya terdapat sekelompok orang atau siswa yang berkumpul untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Jadi manajemen kelas ini bisa diartikan bahwa sebuah ilmu atau seni mengatur sekelompok orang dalam satu kelas yang sama. Untuk poin yang kedua yaitu pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perancangan pembelajaran. Nah, kita sebagai guru harus bekerja secara profesional. Sebagai seorang guru, kita harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas, sebab di dalam penggunaannya ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dia pilih sangat cocok dan bisa diterapkan pada tapi siswa yang dia ajar. Dalam hal ini, guru tidak boleh hanya bertolak pada resep-resep seperti halnya kita itu harus adil, kita itu harus sabar, kita itu harus memiliki suara yang lembut, kita itu yang semacamnya. Tetapi kita sebagai guru dalam mendidik, kita itu harus menitik beratkan pendekatan apa yang cocok untuk diterapkan pada siswa kita. Kita itu tidak boleh otoriter, karena jika kita terus otoriter, apakah itu bisa berdampak baik atau buruk kepada siswa-siswa kita atau tidak? Itu adalah manfaat dari pendekatan-pendekatan manajemen kelas ini sendiri. Baik, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tujuan manajemen kelas. Saya di sini mengutip menurut Ahmad pada tahun 1995 mengemukakan bahwa tujuan dari manajemen kelas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dan di dalam kelas. Dan yang terakhir, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Jadi, tujuan pelaksanaan manajemen kelas adalah sebagai upaya guru untuk mengontrol dan mengelola perilaku siswa di dalam kelas dengan menumbuhkan hubungan guru-siswa atau hubungan siswa dengan siswa yang baik sehingga tercipta kondisi kelas yang kondusif selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama adalah pendekatan otoriter atau kekuasaan. Manajemen kelas didefinisikan sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Peran guru adalah untuk menciptakan dan memelihara disiplin di kelas. Disiplin merupakan kekuatan yang harus ditaati oleh siswa. Di antaranya adalah kekuatan dan norma yang harus dipatuhi oleh anggota kelas. Melalui kekuatan bentuk normatif, guru mendekatinya. Tetapi dalam hal ini saya kurang setuju untuk menerapkan pendekatan otoriter karena kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kekuasaan kita kepada mereka dan itu bisa saja berdampak negatif
kepada siswa kita sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi atau ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, mengelola kelas juga merupakan proses pengendalian perilaku siswa. Namun, pengendalian perilaku siswa dilakukan melalui ancaman seperti larangan, ejekan, sarkasme, pemaksaan, dan lain-lain. Dalam hal ini, menurut saya, pendekatan ini tidaklah baik dan kurang cocok karena jika terus-menerus kita menjadikan ancaman sebagai dasar untuk mereka bisa patuh kepada kita, maka mereka juga akan memberikan feedback yang buruk kepada kita. Yaitu yang ketiga yaitu pendekatan permisif atau kebebasan. Manajemen didefinisikan sebagai proses membantu siswa untuk melakukan sesuatu dengan bebas dan kapan saja di mana saja. Peran guru adalah untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Dalam hal ini, pendekatan ini sangat cocok untuk kurikulum Merdeka Belajar karena di dalamnya kita bisa memberikan kebebasan tetapi tidak dalam kebebasan yang sangat amat bebas dan tanpa aturan atau tanpa dilihat oleh kita. Tetapi bebas di sini yaitu mereka bisa bebas di mana saja mereka ingin belajar, mereka ingin belajar apapun, mereka memiliki kebebasan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Peran guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa itu sendiri. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional, guru akan mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, kita sebagai guru harus menjadi manajer, bukan sebagai penghukum atau pemberi penghargaan. Karena kita sebagai manajer bisa saja mengatur mereka tanpa sebuah paksaan, tetapi membebaskan mereka dengan keinginan mereka, tetapi dalam pantauan yang kita punya. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan tentang buku resep. Pendekatan buku resep atau cookbook ini bekerja dengan memberikan daftar yang menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan guru dalam menanggapi setiap masalah atau situasi yang muncul di kelas. Daftar periksa menjelaskan langkah demi langkah apa yang harus dilakukan guru. Peran guru hanyalah mengikuti instruksi dalam buku resep tersebut. Dalam pendekatan ini menurut saya sangat tidak baik karena kita sebagai guru hanya terpaku pada buku resep itu. Sedangkan jika buku resep itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa dituruti oleh anak-anak kita atau tidak bisa diterapkan dalam pembelajaran kita, maka kita akan memiliki pemikiran-pemikiran bahwa kita itu gagal. Padahal dalam menyikapi siswa itu berbeda-beda, berbeda karakter, berbeda juga pendekatan yang cocok untuk mereka. Mungkin jenis-jenis pendekatan yang bisa saya sampaikan hanya dicukupkan sekian karena memiliki waktu yang begitu panjang kalau kita harus membahas semuanya. Terakhir, kesimpulannya bahwa manajemen kelas adalah suatu upaya mengatur siswa di dalam suatu ruangan agar dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jenis-jenis pendekatan itu sangat banyak, tetapi dalam video kali ini saya hanya membahas 4 saja. Yang pertama, pendekatan otoriter, yang kedua, pendekatan ancaman atau intimidasi, yang ketiga, pendekatan kebebasan, dan yang terakhir tentang buku resep. Dalam keempat pendekatan ini, menurut saya yang cocok atau fleksibel tetapi yang cocok yaitu pendekatan kebebasan karena mereka membutuhkan kebebasan, membutuhkan kasih sayang, rasa cinta dari seorang guru agar dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kita sebagai guru bisa saja menempatkan diri sebagai teman, sahabat, atau bahkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, kita bisa menempatkan diri sebagai manajer mereka agar mereka bisa tahu kemungkinan-kemungkinan atau keyakinan-keyakinan dalam diri mereka dan bisa melaksanakan keyakinan-keyakinan dalam diri mereka itu sendiri.